Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel edukatif, inspiratif, dan menambah pengetahuan. Di mana lagi kalau bukan di channel Yusuf PSG. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit bebek lagi ya guys ya. Kita melanjutkan video yang kemarin atau yang minggu lalu. Tentang penyakit pada bebek. Kalau kemarin itu penyakit pada bebek yang tidak menular, kalau ini kita akan membahas penyakit bebek yang bisa menular dan cara mencegahnya. Begitu ya guys ya. Oke, langsung kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah penyakit kolera. Penyakit kolera menyerang bebek karena disebabkan oleh bakteri Pasteura avicia. Kandang yang basah dan lembab mempercepat penularan bakteri ini guys. Jadi kembali lagi kepada kebersihan dan kelembapan suatu kandang bebek ya. Ini faktor penting yang bisa kalian cermati. Begitu guys. Gejala yang ditimbulkan adalah sesak napas, pial bengkak dan panas, jalannya bebek itu sempoyongan, meratap dan mengeluarkan suara nyaring guys. Jadi kalau kalian melihat gejala ini pada bebek-bebek kalian, kalian wajib melihat dan memeriksanya. Bisa jadi ini adalah penyakit kolera guys. Karena penyakit kolera ini adalah penyakit dalam pada bebek. Penyakit ini dapat menyebabkan infeksi darah. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah vaksinasi flu kolera, penyuntikan serum darah hewan yang mempunyai kekebalan terhadap penyakit kolera. Jadi bisa dilakukan pencegahan dengan cara vaksinasi ya guys ya. Bukan hanya orang aja yang bisa vaksin, tapi bebek juga perlu. Sedangkan pengobatan terhadap bebek yang sudah terserang, ini bisa diberikan obat dan tetraklin atau preparat sulfa. Oke, itu guys yang penyakit pertama. Kemudian kita lanjut penyakit yang kedua ya. Dan ini penyakit yang kedua, yaitu wet eye atau mata putih. Penyakit ini serang menyerang bebek di segala umur guys. Penyebabnya adalah virus. Penyebarannya pun sangat cepat. Bebek yang kekurangan vitamin A mudah terserang penyakit ini. Jadi ini juga berpengaruh ya untuk bebek yang kekurangan vitamin A. Begitu. Kandang bebek yang lembab dan lantai kandang yang basah merupakan salah satu faktor bebek terserang penyakit ini. Hampir sama ya seperti penyakit kolera tadi. Untuk penyebabnya itu adalah kandang yang lembab, basah, dan tidak bersih. Begitu guys. Tolong digarisbawahi. Gejala yang ditimbulkan adalah, gejalanya pada bebek itu keluaran cairan bening dari mata dan paruhnya. Kotoran yang bening dalam beberapa jam berubah menjadi kekuningan. Dan bebek juga mengalami sulit bernafas, lemah, dan lumpuh. Ini gejala yang parahnya seperti itu. Pencegahannya bisa dilakukan dengan memberikan antibiotik. Itu untuk penyakit kedua ya. Ini untuk penyakit yang ketiga. Penyakit ketiga adalah penyakit berak darah. Penyakit berak darah yang menyerang bebek, gejalanya ditimbulkan yaitu kurang nafsu makan pertamanya. Berat badannya menurun dan akhirnya lumpuh. Ini adalah penyakit berak darah ya, atau coccidiosis bebek. Penularannya melalui kotoran bebek relatif cepat menyerang bebek yang masih berusia anakan. Jadi penyebarannya itu lewat si tai bebek itu guys. Dan bebek yang mudah terserang seperti ini adalah bebek yang masih anakan atau bebek yang berusia 1 sampai 30 hari begitu guys. Pencegahan yang bisa dilakukan itu adalah dengan memberikan obat melalui obat yang dicampurkan ke dalam pakan dan minum. Penampakan usus unggas yang terkena penyakit berak darah adalah seperti ini guys. Ini adalah penyakit yang berak darah begitu ya guys ya. Dan yang keempat, penyakit koryza atau juga disebut penyakit pilek menular pada bebek. Jadi yang bisa pilek itu juga bukan hanya manusia guys, tapi bebek pun juga bisa ternyata guys.
Penyakit ini banyak terjadi pada awal pergantian musim. Gejala yang ditimbulkan adalah keluarnya kotoran cair kental dari mata dan gejalanya pun mirip dengan penyakit white eye. Kematian akibat penyakit ini cukup tinggi, guys. Pencegahannya bisa dilakukan dengan memberikan antibiotik yang dicampur dengan pakan dan air minumnya. Dan bisa juga kalau pengen lebih cepat bereaksi itu disuntikkan. Dan mungkin itu guys yang penyakit keempat ya. Sekarang penyakit yang kelima. Salmonellosis. Penyakit ini banyak menyerang bebek di segala usia dan bisa menyebabkan angka kematian sampai dengan 50%. Bayangkan kita mempunyai 10.000 bebek yang mati bisa 5.000 sendiri guys. Apa nggak bikin pusing tuh? Gejalanya yang ditimbulkan adalah kotoran dari mata dan hidung dengan disertai mencret. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan kandang lagi. Sebaiknya dilakukan pembersihan kandang secara berkala agar kandang bebas kuman salmonella. Begitu guys. Yang keenam, sinuitis. Penyakit ini disebabkan karena tata laksana pemeliharaan yang buruk, kekurangan mineral dalam makanan dan tidak tersedianya kolam air untuk bermain. Jadi aku ulang sekali lagi dan aku tekankan sekali lagi bahwasanya bebek itu suka air tapi tidak suka becek. Nah, gitu guys. Jadi kalian harus bisa memberi air tanpa membuat kandang itu becek. Gejala yang ditimbulkan adalah terjadi pembengkakan sinus dari lubang hidung, keluar cairan jernih, dan sekresi mata menjadi berbuih. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan tata laksana pemeliharaan yang baik guys. Pengobatan bagi bebek yang sudah terkena penyakit ini bisa dengan menyuntikkan antibiotik. Pemeliharaan bebek yang sedang sakit harus mendapatkan perlakuan khusus ya, atau dikarantina dulu di kandang tersendiri. Jadi jangan dicampur dengan bebek yang sehat. Nanti penyakit ini bisa menular begitu guys. Demikian video yang bisa aku sampaikan. Jadi kesimpulannya dari 1 sampai 6 poin tadi bahwasannya kebersihan dan kelembapan serta suhu kandang itu berpengaruh besar dalam segala penyakit ini tadi. Jadi semakin bersih kandang kalian, semakin kering kandang kalian, dan semakin suhunya stabil, itu akan mendapatkan bebek-bebek yang sehat begitu guys. Jika bebek sehat, makannya lahap, untungnya juga semakin besar. Oke guys, itu saja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin maju dan berkembang. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.